Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiali Volendari. Saya dari kampus Universitas Dian Nusantara dengan nomor induk mahasiswa 211221339, mahasiswa semester 1 dari program studi ilmu komunikasi. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Yang pertama, apa menurutmu ilmu komunikasi itu? Menurut saya, ilmu komunikasi itu ilmu yang mempelajari proses penyampaian pesan secara efektif dari komunikator, pemberi pesan, kepada komunikan, penerima pesan, melalui berbagai macam media. Ilmu komunikasi juga mempelajari tentang tata cara berkomunikasi dengan baik dan juga efektif, agar dapat diterima dan dipahami oleh khalayak. Ilmu komunikasi juga merupakan ilmu yang berkaitan erat dengan interaksi antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Selama belajar pengantar ilmu komunikasi, kamu belajar apa saja? Selama belajar pengantar ilmu komunikasi, saya mempelajari hakikat komunikasi, arti penting komunikasi, ruang lingkup, definisi dan konteks, sejarah ilmu komunikasi, 12 prinsip ilmu komunikasi, persepsi, model-model komunikasi, komunikasi verbal dan non-verbal, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi antar budaya. Apa menurutmu hal yang menarik dalam ilmu komunikasi? Menurut saya, banyak sekali hal yang menarik dalam ilmu komunikasi. Di antaranya, ilmu komunikasi sangat penting untuk efektivitas dan relasi dalam dunia pekerjaan. Walaupun jurusan-jurusan lain juga akan sama pentingnya, tetapi hal yang menarik dari ilmu komunikasi, kita bisa belajar ilmu-ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, serta dilatih cara berkomunikasi yang efektif. Kita juga belajar keterampilan mendengarkan, mengamati komunikasi lisan maupun tulisan, memecahkan sebuah masalah, berpikir kreatif, serta mampu menafsirkan setiap informasi, serta dapat mengasah public speaking sehingga kita dapat berinteraksi serta memahami lawan bicara. Bagaimana menurutmu selama ini dosen menjelaskan dalam kelas? Menurut saya, saat dosen menjelaskan materi-materi dalam kelas sudah cukup jelas dan juga rinci. Pemilihan kata dan bahasa yang digunakan pun cukup bisa dimengerti. Dan saat menjelaskan, materi juga selalu diselingi dengan contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Selalu berbagi cerita tentang pengalaman saat di bangku kuliah hingga bekerja, dan suka memberikan kalimat motivasi. Sedikit pembahasan materi. Yang pertama ada hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi adalah sebuah proses pernyataan antar manusia di mana yang dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyaluran. Komunikasi juga berarti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Selain itu, pesan dalam komunikasi memiliki dua aspek, yakni yang pertama adalah isi pesan, the content of message, dan kedua adalah lambang, yaitu simbol. Pengertian ilmu mencakup logika, adanya interpretasi subjektif, dan konsistensi dengan realitas sosial. Ilmu pada dasarnya adalah pengetahuan tentang sesuatu hal atau fenomena, baik yang menyangkut alam atau sosial, yang diperoleh manusia melalui proses berpikir. Itu artinya bahwa setiap ilmu merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang menjadi objek kajian dari ilmu terkait. Selanjutnya ada arti penting komunikasi, fungsi, dan karakteristik komunikasi. Proses komunikasi ditujukan untuk menciptakan penyampaian suatu pesan kepada orang lain, yaitu dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif artinya bila terjadi pengertian menimbulkan kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik, dan perubahan perilaku. Harold de Laswell, komunikasi mempunyai 3 fungsi, yaitu pengawasan lingkungan, korelasi, dan sosialisasi. Karakteristik komunikasi, yang pertama ada komunikasi suatu proses. Komunikasi adalah upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Komunikasi menurut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Komunikasi bersifat simbolis. Komunikasi bersifat transaksional. Komunikasi yang menembus ruang dan waktu. Selanjutnya ada ruang lingkup, definisi, dan konteks. Yang pertama ada usaha, menunjukkan unsur kesengajaan, namun derajat kesengajaan sulit ditentukan, serta menunjukkan adanya motif yang melatarinya. Selanjutnya ada penyampaian pesan, yang disampaikan adalah pesan, semata-mata pesan dan haruslah pesan. Di luar daripada pesan bukan komunikasi yang menjadi objek kajian ilmu kita. Selanjutnya ada antar manusia, pesan yang disampaikan harus ditujukan kepada manusia, kepada yang bukan manusia bukan objek kajian ilmu kita.
Sejarah ilmu komunikasi. Berikut sejarah evolusi komunikasi manusia yang terbagi dalam beberapa zaman atau era. Yang pertama ada era komunikasi tertulis, era komunikasi tercetak, dan era telekomunikasi. Kini ilmu komunikasi sebagai ilmu sosial telah memasuki abad ke-21, dan seiring perkembangan kecerdasan manusia dan kehadiran teknologi media baru, maka ilmu komunikasi sedang dan akan terus menghadapi berbagai perspektif yang tidak saja baru tetapi perspektif alternatif yang sama sekali tak dipikirkan sebelumnya. 12 prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi adalah penjabaran lebih jauh dari hakikat atau definisi komunikasi. Dengan bersumber dari berbagai pakar komunikasi, Didi Mulyana mencoba untuk merumuskan prinsip-prinsip komunikasi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip komunikasi yang dijabarkan oleh Didi Mulyana. Prinsip pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Prinsip kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Prinsip ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Prinsip keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Prinsip kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip keenam, komunikasi melibatkan prediksi serta komunikasi. Prinsip ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Prinsip kedelapan, pengaruh latar belakang sosial budaya terhadap efektivitas komunikasi. Prinsip kesembilan, komunikasi bersifat konsekuensial. Prinsip ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Prinsip ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Prinsip ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Selanjutnya ada persepsi, merupakan inti dari komunikasi, sedangkan penafsiran merupakan inti dari persepsi yang identik dengan penyandian balik decoding dalam sebuah proses komunikasi. Sensori, ada penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, rasa. Proses persepsi ada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, penginderaan kulit. Inferensi sosial berarti usaha untuk mengerti apa yang kita pelajari tentang orang atau orang-orang lain. Kita mendengarkan nama-nama atau gambar tentang seseorang sebelum kita berjumpa dengan mereka langsung. Dengan kata lain, inferensi sosial berarti apa yang kita pelajari tentang orang atau orang-orang lain. Selanjutnya ada model-model komunikasi. Definisi model komunikasi. Model adalah representasi suatu fenomena baik nyata ataupun abstrak dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Pertama ada model stimulus respon atau model SR, mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, lisan tulisan, isyarat-isyarat nonverbal, gambar-gambar, tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respons dengan cara tertentu. Selanjutnya ada model Aristoteles, adalah model komunikasi paling klasik atau disebut juga retoris yang kini lebih dikenal dengan retorika atau public, dalam kurung public speaking atau pidato. Menurut Aristoteles, komunikasi terjadi ketika seseorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada halayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Selanjutnya ada model Laswell, dikemukakan oleh Harold Laswell pada tahun 1948 yang menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya dalam masyarakat. Laswell menyimpulkan bahwa penting bagi masyarakat untuk menemukan dan mengendalikan faktor-faktor yang mungkin mengganggu komunikasi yang efisien. Selanjutnya ada komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol verbal bahasa merupakan pencapaian manusia yang paling impresif. Beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama ada bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang dalam berbagi makna. Dua ada kata. Fungsi bahasa adalah untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita, untuk membina hubungan yang baik di antara sesama manusia, untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Keterbatasan bahasanya ada keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek, kata yang bersifat ambigu dan kontekstual, kata-kata yang mengandung bias budaya. Komunikasi nonverbal, proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal ada isyarat tangan, postur tubuh, ekspresi wajah, dan cara berpakaian. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibincangkan. Tanda khusus yang ada di komunikasi antar pribadi ini terletak pada arus balik langsung. Arus balik tersebut memiliki daya tangkap yang mudah untuk komunikator baik secara verbal dalam bentuk kata maupun nonverbal dalam bentuk bahasa tubuh seperti anggukan, senyuman, mengenyitkan dahi, dan lain sebagainya. Kesimpulan bahwa komunikasi antar pribadi mempunyai ciri keterbukaan yang ditandai dengan ketersediaan kedua belah pihak untuk membuka diri, kemudian saling memberikan reaksi dan ikut terlibat merasakan pikiran dan perasaan orang lain selama komunikasi berlangsung. Komunikasi kelompok. Definisi komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Michel
Dalam Wirianto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang sering berubah-ubah. Teori-teori komunikasi organisasi ada teori struktural klasik, neoklasik, fusi, peniti penyambung, sistem sosial, public relations, dan kepemimpinan. Komunikasi antar budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Trenholm dan Jensen, budaya adalah seperangkat nilai, kepercayaan, norma, dan adat istiadat, aturan, dan kode yang secara sosial mendefinisikan kelompok-kelompok orang, mengikat mereka satu sama lain, dan memberikan kesadaran bersama. Hambatan-hambatan komunikasi antar budaya, mengabaikan perbedaan antara Anda dan kelompok yang secara kultural berbeda, mengabaikan perbedaan antara kelompok kultural yang berbeda, mengabaikan perbedaan dalam makna, melanggar adat kebiasaan kultural, menilai perbedaan secara negatif, kejutan budaya. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.